Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Untuk sesi kali ini, pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang eksponen. Ya. Apa itu eksponen? Eksponen dalam bahasa biasanya disebut dengan bilangan berpangkat. Oke. Seperti apa itu bilangan berpangkat? Misalkan bilangan itu adalah A. Ini adalah bilangan real atau bilangan nyata, ya. Kemudian N adalah bilangan bulat positif. Maka dapat didefinisikan, ya, bahwa A pangkat N itu adalah sebuah bilangan berpangkat. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A, ya, sebanyak N kali, ya. Ini sebanyak N. Contoh, misalnya 2 dipangkat 2. Ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, ya. Ini sama dengan 4. Saya ulangi, 2 pangkat 3 misalnya. 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 8. 2 dipangkat 5. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ini sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Bagaimana kalau ini diberlakukan untuk bilangan pecahan? Kasusnya seperti apa? Nah, perhatikan sini. Misalnya bilangan pecahan. Katakanlah 1/2 pangkat 3. Ini sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, ini di SLMP-nya ini, kalau perkalian pecahan itu dengan penyebut sama, ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya, misalnya 1/8. Sekali lagi, misalnya 1/5 pangkat 3. Ini sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Ini sama dengan 1/125. Oke? Apalagi misalnya bilangan bentuk akar, ya. Katakanlah akar 2 dari 2 pangkat 2. Oh, ini sama dengan akar 2 dikali akar 2. Nah, ini akan ada pembahasan sendiri untuk bilangan bentuk akar. Jadi kita sampai di sini aja dulu. Sampai sini. Setelah itu kita melangkah pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita masuk di sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini, karena ini bahasa kerennya itu bilangan eksponen. Seperti apa ini bilangan eksponen ini? Yang pertama adalah perkalian eksponen, ya. Jadi yang pertama adalah
perkalian eksponen. Oke, berarti perkalian pangkat ini, ya. Perkalian eksponen berpangkat. Jadi misalnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Ini sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian bilangan yang lain, ya, kita ngambil contoh bilangan lain, ya misalnya 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3, ya. Ini diperoleh 5 2 ditambah 3 atau 5 pangkat 5. Apalagi bilangan pecahan misalnya. Bilangan pecahan itu kita ambil sepertiga misalnya. Ya, pangkat 4 dikali sepertiga pangkat 2 misalnya. Ini berarti sepertiga 4 ditambah 2 atau sepertiga pangkat 6. N, ya. Bilangan apa lagi? Masih banyak bilangan-bilangan lain yang kalau pada sifat pertamanya adalah perkalian eksponen atau perkalian bilangan berpangkat, maka ketentuan yang perlu diperhatikan di sini adalah bilangan pokoknya harus sama, ya. Ya. Syarat, ya, yang perlu diperhatikan adalah satu, ini bilangan pokok harus sama. Harus sama. Nah, ya. Yang mana bilangan pokok itu di sini? Ini seperti ini. 2, ini 2, ini 5, ini 5. Begitu juga pecahannya. Ya. Yang kedua, kalau bilangan pokok sama, maka pangkat dijumlahkan. Ya, jadi bila bilangan pokok sama, pangkat dijumlah, ya. Dijumlah. Oke, ini syarat yang harus diperhatikan. Sifat yang kedua, mari kita lihat. Ya. Sifat yang kedua apa? Dari bilangan berpangkat, yaitu pembagian eksponen. Ya, sifat yang kedua adalah pembagian eksponen. Artinya pembagian bilangan berpangkat. Ya, ini sifat yang kedua. Bagaimana itu? Misalnya A pangkat M dibahagi A pangkat N. Nah, ini diperoleh A pangkat M dikurang N. Loh, kok bisa? Gitu. Gimana caranya nih? Nah, untuk membuktikan ini, kita ngambil contoh. Misalkan sebuah persamaan adalah B pangkat 5 misalnya dibahagi dengan B pangkat 3 misalnya. Ya, betulkah model ini akan seperti ini? Maka ini bisa dirubah menjadi begini. B pangkat 5 per B pangkat 3. Artinya B pangkat 5 ini B kali B kali B kali B kali B sebanyak 5 kali. Kemudian dibawa B kali B kali B sebanyak 3 kali. Ini kan bisa dibahagi. Di sini ada 3B, di atas ambil 3B, tersisa 2. Jadi ini tersisa tinggal
B kali B, ya, atau B pangkat 2. Artinya bahwa ternyata bentuk ini adalah dapat dituliskan, ya, B pangkat 5 dikurang 3 sama dengan B pangkat 2. Maka konsep ini benar adanya, ya, bahwa A pangkat M kali A pangkat bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kita langsung melangkah ke contoh soal. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Seperti apa contoh soalnya? Ya. Kita ngambil angka yang mudah-mudah saja, ya. Mudah-mudah saja, misalnya berapa? Coba kir. Katakanlah 3 pangkat 4 dibahagi 3 pangkat 2. Ini sama dengan berapa? 3, 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Ya. Ini sama dengan 9. Nah, kalau ini mau diturunkan seperti bentuk contoh B tadi ini dapat dituliskan menjadi 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Karena ini pembagian eksponen. Berarti sini 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali per 3 kali 3. 9. Berarti ini bisa dibahagi, yang tersisa tinggal 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini sama kan? Oke. Saya kira ini bisa dipahami, ya. Kira ini bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini secara sederhana dapat dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk pada sifat yang ketiga, ya, sifat yang ketiga. Ini adalah perpangkatan eksponen. Nah, ini sifat yang ketiga. Oke. Maaf ini kalau tulisannya kurang bagus, ya. Yang bagaimana perpangkatan eksponen? Perpangkatan eksponen itu adalah misalnya A pangkat M dipangkat N. Jadi eksponennya dipangkat lagi. Ini menjadi A pangkat M, ya, N. Artinya dikalikan pangkatnya. Ya, kita misalkan lagi misalnya. Kenapa jadi demikian? Misalnya kita ngambil Y misalnya. Y dipangkat 2. Lalu dipangkat 3 lagi. Maka benarkah menjadi M kali N? Mari kita lihat. Y ini berarti Y dikali Y, karena 2 kali. Ya. Dipangkat 3. Berarti ini bertambah lagi. Berarti Y kali Y, ya. Jadinya 3 kali nih. Y dikali Y dikali Y titik Y kali Y, ada 3 kali nih. 1, 2, 3 gitu, ya. Jadi 3 kali. Berapa banyaknya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Y kali Y dikali Y kali Y kali Y kali dengan Y. Nah, setelah diperoleh seperti ini ternyata ada 6 di sini, berarti Y dipangkat 6. Artinya konsep ini menunjukkan bahwa ini Y2 pangkat 2 kemudian pangkat 3 ini sama dengan 2 kali 3, ya. Jadi Y pangkat 6 atau 2 kali 3. 2 kali 3 atau Y pangkat 6. Contoh. Ya. Contoh misalnya apa? Berapa angkanya? Yang kecil-kecil saja dulu, ya.
2 dipangkat 2, ya, dipangkat 2 lagi misalnya. Ini nilainya 2 dikali 2. Berarti 2 pangkat 4. Gitu. Kalau mau diturunkan ke model semacam ini yang di atas ini, bisa juga hasilnya akan sama. Lagi oke. Misalnya 3 pangkat 4 pangkat 2 misalnya. Ini diperoleh 3 pangkat berapa? 4 kali 2. Ayo, mikir. Oke, 8. Gitu. Gimana kalau bilangan pecahan? Nah, ini kita lihat lagi. Gimana kalau bilangan pecahan? Misalnya 1/2 pangkat 2. Loh, dipangkat lagi berapa? 4 misalnya. Ya, ini menjadi 1/2 dipangkat berapa? 8 gitu. Oke. Ini konsep untuk sifat yang ketiga, perpangkatan eksponen. Sekarang kita masuk di sifat yang keempat, ya. Sifat yang keempat apa itu? Sifat yang keempat adalah perpangkatan perkalian 2 atau lebih bilangan, ya. Ya, perpangkatan perkalian atau 2 atau lebih bilangan. Mari kita lihat di sini. Perpangkatan 2 perpangkatan dari, ya, perkalian, ya, 2 atau lebih bilangan. Nah, ini panjang nih, ya. Oke. Ini sifat yang keempat. Seperti apa ini modelnya? Sifat yang keempat ini. Misalnya sifat itu adalah A pangkat kali B dipangkat M. Misalnya. Ini akan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Gitu. Ya. Oh, kita mau buktikan lagi. Ya, kita lakukan aja pemisalan di sini. Misalkan ada 2 bilangan. Ya. Apakah boleh lebih? Boleh. Ini petunjuk di sini menunjuk 2 atau lebih bilangan. Jadi di sini kita ngambil 2 bilangan dulu berdasarkan sifat yang ada. Jadi kita ngambil misalnya berapa? 4 kali 3 pangkat 2 misalnya. Pangkatnya yang besar, pangkatnya yang kecil-kecil saja, ya, biar lebih mudah dipahami. Bentuk ini dapat dirubah menjadi 4 gitu, ya, pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu. Dapat dirubah seperti itu, ya. Atau, ya, atau boleh ini diselesaikan menjadi 4 kali 4, ya, kali 3 kali 3 gitu. Nah, ini sama dengan berapa ini? Gitu. Ya. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 16 dikali 9. Berapa tuh 16 kali 9? Nah, berapa coba? Nah, ini 6 kali 9. Nah, gak usah malu-malu, dicoret aja di sini. 16, ya. Ini catatan kali 9. Nah, ini harus lancar ini. 6 kali 9, oh 54. Tulis 4, simpan 5 gitu. 9 kali 1, 9 tambah 5, 14. Oh, 144. Apakah konsep ini sama dengan konsep yang ini? Dapat dibuktikan dari contoh soal ini. Bagaimana caranya? 4 kali 3 boleh dibuat begini.
12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu artinya 12 kali 12. Apakah sama dengan 144? Coret saja di sini. 12 kali 12. 4. Ini kali ini 2. 1 kali 2, 2. Terus 1. Jumlahkan. Gini ya. 144. Oh, sama tuh. Jadi berarti 144 sama dengan 144. Sama ini. Kalau sama artinya konsep A kali B dalam kurung pangkat M sama nilainya dengan A kali pangkat M dikali B pangkat M. Oke? Bisa dimengerti ini? Oke, saya kira bisa. Sekarang kita masuk ke seperti biasa, contoh soal. Mana contoh soalnya? Nah, kita ngambil saja sembarang bilangan gitu. Ya. Misalnya, ya, apalagi bilangan lain. Pecahan boleh tidak? Boleh. Misalnya 1/2 kali 1/3 pangkat 3 misalnya. Ya. Apakah ini bisa diselesaikan? Nah, kita lihat. Oh, kalau begitu ini sama dengan 1/2 ya, pangkat 3 dikali 1/3 pangkat 3 gitu. Berapa nih? Ya, segini. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Kita lihat di sini, ini 8. Yang ini 27 gitu. Nah, 8 kali 27 berapa? Coret aja di sini, jangan malu-malu. 27 kali 8. Berapa nih? Ayo. 7 kali 8 56. Tulis 6, simpan 5. 2 kali 8 16 tambah 5 21. Ya. Berarti hasilnya di sini adalah 1/216. Apakah benar? Bisa diambil dari sini. Ya. Artinya kalau di sini diselesaikan akan sama proses itu. Berarti 1/2 kali 1/3 dalam konsep perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 1/6 pangkat 3. Maka ini nilainya sama dengan 1/6 kali 1/6 kali 1/6 gitu. Berapa tuh? Berarti 6 kali 6 36. 36 dikali 6 6, simpan 3. 18 19 20 21. Ini 1/216. Ini sama dengan 1/216. Ini sama. Ya. Artinya konsep perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan itu sama hasilnya dengan mengikuti sifat ini. Oke. Oke, saya kira bisa dipahami, ya, bisa dimengerti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dicerna dengan baik oleh anak-anakku sekalian, ya. Tetapi sebelum kita berpisah, ya, seperti biasa, tentu kita diberikan yang pertama, ya, sesuai dengan sifat yang pertama tadi, itu 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Ini sama dengan berapa? Ikuti sifat yang tadi. Yang kedua, 1/4 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 6 sama dengan berapa? Ikuti sifat. Yang ketiga adalah berapa coba? Angka berapa coba kita lihat. Misalnya kita pakai
Pembagian. Sekarang kalau perkalian, sekarang pembagian. Ayo. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan berapa? Yang keempat, misalnya 1/5 pangkat 3 dibagi 1/5 pangkat 6 sama dengan berapa? Ya, yang kelima, misalnya 6 pangkat 2 dipangkat lagi 3 sama dengan berapa? Penyelesaiannya harus mengikuti aturan ya. Oke, untuk sementara 5 soal aja ini dulu. Ini nanti catatannya ya. Catatannya dijawab ya. Dijawab ya. Kemudian upload di Schoology. Yang pertama, boleh begitu. Yang kedua, ya. Yang kedua, menjawabnya ya, boleh di kertas dulu. Ya, di kertas. Kemudian upload ke Schoology. Ini dulu sebagai oleh-oleh yang pertama buat anak-anakku sekalian. Oke, selamat bekerja ya, semoga sukses selalu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Adapun lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan pada video-video selanjutnya akan semakin baik. Akhirnya, atas perhatiannya anak-anakku sekalian, tak lupa Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat dalam proses belajar mengajar buat anak-anakku sekalian di rumah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.